Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 muatan IPA tentang bunyi kelas 4 SD. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Fidaresa Panuntun dari SD Muhammadiyah Serut. Ibu mengampu di kelas 4A. Tapi sebelum belajar, Ibu harap kalian sudah mandi, sarapan, dan melaksanakan sholat duha ya. Anak-anak, kalian pasti sering ya mendengar suara kendaraan bermotor, berbagai macam suara hewan, berbagai macam suara alat musik, kemudian juga suara orang berbicara. Itu merupakan contoh bunyi. Dari contoh yang sudah kita sebutkan tadi, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan bunyi? Jika belum tahu, mari kita belajar bersama. Bunyi adalah hasil dari getaran suatu benda yang mengakibatkan udara sekitarnya bergetar dan merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi memiliki sifat-sifat, di antaranya satu, termasuk gelombang longitudinal, gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Bisa dilihat contoh gambar gelombang longitudinal. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium. Sifat bunyi yang ketiga, dapat dipantulkan. Agar bunyi dapat terdengar, maka bunyi harus memiliki syarat. Syarat bunyi dapat terdengar jika satu, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada medium perantara. Selanjutnya, yang ketiga, ada pendengar. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud sumber suara itu? Sumber suara adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi yang merambat melalui medium atau zat perantara. Kita ke contoh sumber bunyi. Ada garpu tala. Bisa kalian lihat gambarnya ya. Kemudian ada alat musik. Ada piano, ada gitar, ada drum. Kemudian juga ada alat musik tradisional, yaitu gamelan ya. Tentang perambatan. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Kemudian selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara, zat cair, dan benda padat. Kemudian, bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan zat cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Kemudian tentang medium perambatan bunyi. Medium perambatan bunyi ada 3. Yang pertama, melalui zat padat. Kalian bisa mempraktekkan ya pada buku siswa kegiatan membuat telepon benang. Hal itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat. Kemudian, yang kedua adalah melalui zat cair. Dengan dipraktekkan, seorang anak
mengetuk drum besi yang berisi air, kemudian mendengarkan dengan corong. Hal itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Selanjutnya yang ketiga adalah zat gas atau udara. Hal ini sama dapat dipraktekkan dengan membuat telepon benang, hanya perbedaannya pada ujung yang anak yang berbicara itu tidak ada gelas plastiknya. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui gas atau udara. Kemudian ada seorang adik bertanya pada kakaknya, "Kakak, apakah bunyi yang dihasilkan media sama?" Kemudian sang kakak pun muncul dan menjawab, "Bunyi yang dihasilkan setiap media tidak sama. Suara yang dihasilkan oleh benda berbeda-beda. Bunyi dapat memiliki frekuensi, intensitas, dan nada yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan jenis bahan sumber suara dan variasi getaran yang menyebabkan gelombang suara." Kemudian tentang fakta-fakta perambatan bunyi dalam kehidupan. Yang pertama, bunyi merambat melalui media udara seperti semua suara yang terdengar. Contoh saat bercakap-cakap dan suara bergema di sekitar kita. Yang kedua, bunyi merambat melalui zat cair. Contoh suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Dan yang terakhir, bunyi merambat melalui benda padat. Contoh saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Akan tetapi anak-anak, hal ini jangan dilakukan ya, karena dapat membahayakan diri kalian. Kemudian ke materi jenis-jenis bunyi. Jenis bunyi bergantung pada frekuensinya. Satuan frekuensi adalah hertz atau ditulis Hz. Bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bunyi infrasonik, bunyi yang frekuensinya sangat rendah, kurang dari 20 Hz, dapat didengar oleh anjing, jangkrik, kuda. Kemudian yang kedua, bunyi audiosonik, bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz, dapat didengar oleh manusia. Kemudian yang ketiga, bunyi ultrasonik, bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Oke, terima kasih. Semoga kalian mendapatkan ilmu hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, dan rajin beribadah. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.